sekarang kami dari kelompok 7 akan menyampaikan mengenai inspirasi sukses bidang pendidikan yang ada di Kota Jambi. Nah, kami mengambil salah satu bimbingan belajar yaitu Rumah Guru. Nah, sebelum kita lanjut untuk mengetahui bagaimana inspirasi sukses dari bimbingan belajar Rumah Guru, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa sih bimbingan belajar itu. Bimbingan belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bantuan kepada peserta didik dalam upaya meningkatkan prestasi atau hasil belajar yang lebih optimal di lembaga tempat mereka menuntut ilmu. Nah, patut kita ketahui bahwa bimbingan belajar biasanya dikelola oleh salah satu lembaga bimbingan belajar. Nah, kemudian apa sih lembaga bimbingan belajar itu? Lembaga bimbingan belajar ialah salah satu lembaga pendidikan di bawah pengolahan swasta yang bergerak dalam bidang jasa peningkatan dan pengembangan kemampuan, serta tempat konsultasi belajar siswa. Di Kota Jambi ada beberapa lembaga bimbingan belajar, mulai dari Ganesha Operation, Primagama, Bintang Privat, dan ada juga Rumah Guru. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana sih pembelajaran di Rumah Guru, yuk kita kenalan dulu dengan 3 orang pendiri dari Rumah Guru tersebut. Rumah Guru didirikan sejak bulan Agustus tahun 2017. Pendiri pertamanya yaitu Hardianto Yoshua, di mana beliau adalah salah satu lulusan manajemen keuangan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Beliau juga dikenal sebagai atlet bulu tangkis. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai manajer trainer dari Unilever. Selain itu juga ada manajer operasi dan keuangan CAG, dan sekarang dia sedang fokus pada karir dan usaha dirinya sendiri di Rumah Guru Jambi. Nah, selain itu dia juga memiliki perusahaan yaitu CV Jaya Sentosa. Nah, pendiri kedua dari Rumah Guru adalah Andri Wang. Beliau ini adalah lulusan manajemen keuangan yang sama dengan Hardi tadi. Dia juga lulusan dari Universitas Indonesia. Nah, Mas Andri ini merupakan perwakilan Jambi untuk Olimpiade di bidang ekonomi, bahkan hingga tingkat nasional. Dirinya juga telah memasuki berbagai industri dari perusahaan startup, aset manajemen, serta modal dan konsultan strategi manajemen. Selain itu, dia juga sempat bekerja di beberapa perusahaan yaitu Kudo, Samuel Asset Management, Gobi Partners, dan Ska Consulting. Meskipun terbilang usianya sangat muda, tapi kemampuan dalam mengelola bisnisnya itu patut diacungi jempol. Pendiri ketiga adalah Hana Francisca. Nah, beliau merupakan lulusan dari universitas terbaik Jambi yaitu Stikom. Nah, di sini beliau juga salah satu alumni dari SD Savarius. Dirinya telah lama menggeluti bidang pendidikan, terutama bidang pendidikan bahasa Inggris. Selain itu, dia juga mengetahui bagaimana sih perilaku murid dan penanganan dari murid tersebut. Nah, dari ketiga profil pendiri Rumah Guru tadi, masing-masing pendirinya memiliki kompetensi sendiri ya. Nah, untuk itu yuk kita cari tahu apa sih bimbingan belajar Rumah Guru. Seperti pada umumnya, bimbingan belajar Rumah Guru itu adalah salah satu lembaga kursus yang membantu siswa dan siswi pada tingkatan SD sampai SMA untuk memahami materi di sekolah. Nah, namun di sini perbedaannya adalah bimbingan belajar ini juga memfokuskan pada kompetensi akademik dan pembinaan kemampuan diri siswa dalam hal leadership dan visual communication. Nah, adapun kelebihan dari bimbingan belajar Rumah Guru, yang pertama yaitu tenaga pendidiknya itu berasal dari anak-anak Olimpiade, jadi sangat tidak diragukan lagi bagaimana kinerja mereka ketika mereka memberikan pembelajaran di Rumah Guru tersebut. Yang kedua yaitu lembaga kursus ini mengedepankan inovasi teknologi di bidang pendidikan. Jadi anak-anak bukan hanya belajar tatap muka atau guru ke siswa, tapi juga menggunakan bahan ajar
bahan ajar elektronik seperti video pembelajaran, dan ada juga berupa penerapan elektronik modul. Nah, di lembaga kursus ini juga modulnya telah disediakan sendiri, baik itu elektronik maupun yang modul biasa. Untuk kelebihan yang ketiga yaitu tersedianya berbagai jenis kelas pengajaran yang disesuaikan dengan peminatan siswa. Selanjutnya yaitu mengenai peluang dan tantangan abad 21. Pada abad 21 menjelaskan bahwa pendidikan dengan siswa yang tak terbatas umur, tak terbatas tempat, dan tak terbatas waktu. Siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, semua bisa menjadi siswa ataupun mahasiswa. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah merubah gaya hidup manusia, baik dalam bekerja, bersosialisasi, bermain, maupun belajar. Memasuki abad 21, kemajuan teknologi tersebut telah memasuki berbagai sendi kehidupan, tak terkecuali di bidang pendidikan. Guru dan siswa, dosen dan mahasiswa, pendidik dan peserta didik dituntut memiliki kemampuan belajar mengajar di abad 21 ini. Sejumlah tantangan dan peluang harus dihadapi siswa dan guru agar dapat bertahan dalam abad pengetahuan di era informasi ini. Nah, menurut Kemendikbud tahun 2013, abad 21 juga ditandai dengan banyaknya. Yang pertama, informasi yang tersedia di mana saja dan dapat diakses kapan saja. Yang kedua, komputasi yang semakin cepat. Yang ketiga, otomasi yang menggantikan pekerjaan-pekerjaan rutin. Yang keempat, komunikasi yang dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja. Nah, pendidikan pada abad 21 ini ditandai oleh masifnya penggunaan teknologi digital. Kita tahu bahwa abad 21 itu pengguna teknologi itu semakin canggih. Lalu, peluang pendidikan abad 21. Dunia saat ini dengan segala teknologinya bisa dikatakan sangat canggih, tentu akan memberi peluang yang baik di mana akan mempermudah segala urusan dalam multibidang baik ekonomi, sosial, budaya, apalagi dalam dunia pendidikan. Nah, dengan semakin canggihnya teknologi, dapat memberikan pengaruh yang sangat bagus terhadap dunia pendidikan, di mana ketika teknologi semakin canggih, itu akan mempermudah kita dalam memperoleh informasi, sehingga kita juga tidak tertinggal oleh negara-negara lain. Contohnya, ketika seseorang tidak kuliah dalam dunia bidang ekonomi, tetapi orang tersebut masih dapat belajar melalui teknologi yang mereka miliki, melalui Android yang mereka miliki. Selanjutnya juga bisa dimanfaatkan oleh siswa. Siswa bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya sebelum guru menjelaskan informasi pelajarannya di kelas. Nah, lalu selain munculnya peluang, juga terdapat tantangan pendidikan pada abad 21, yaitu diantaranya, menurut Paulina Panen menyebutkan ada 3 tantangan pendidikan abad 21, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, globalisasi. Yang kedua, keberpihakan kepada siswa dalam belajar. Perkembangan teknologi yang pesat berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Selain dengan peluang yang dihasilkan dengan munculnya teknologi yang semakin canggih ini, ternyata juga terdapat tantangan, di mana Baiklah teman-teman, ide berusaha dari kelompok kami adalah bisnis bimbingan belajar online, di mana kita tahu bisnis belajar bimbingan online adalah sebuah alternatif bisnis yang sangat menjanjikan. Terbukti banyak sekali yang berhasil dalam memperoleh bisnis ini. Namun, terdapat juga tantangan serta kemampuan-kemampuan apa saja yang harus dimiliki dalam memulai bisnis bimbingan belajar online ini. Bisnis bimbingan belajar telah berkembang sejak lama. Bisnis ini menjadi salah satu bisnis yang tidak pernah mati. Bisnis ini termasuk mudah karena hanya mengandalkan kemampuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Bimbingan belajar online ini dapat membantu siswa dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian,
Siswa bisa mengikuti bimbingan belajar online hanya sekedar untuk belajar lebih dalam bidang studi tertentu di luar dari apa yang sudah diajarkan guru mereka di sekolah. Belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan melalui berbagai macam media. Adapun kemampuan dalam memulai bisnis bimbingan belajar online, yang pertama adalah mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dalam bidang pendidikan, terutama mengenai materi atau bahan yang berhubungan dengan bidang studi yang diajarkan. Yang kedua, mempunyai kemampuan dalam mengolah website, memperbarui website, serta merawat website. Yang ketiga, kemampuan berkomunikasi sangat diperlukan untuk memperlancarkan bisnis ini. Dalam mengajar, diperlukan bahasa yang baik dan benar, sehingga para siswa mudah dan cepat dalam memahami materi yang disampaikan. Selain kemampuan yang harus dimiliki dalam memulai bisnis bimbingan belajar online, perlu adanya modal usaha yang dibutuhkan untuk memulai bisnis ini. Modal yang diperlukan sangatlah kecil, bisa dibilang bisnis ini tergolong bisnis yang kecil tetapi memperoleh keuntungan yang cukup besar. Modal pertama yang harus dimiliki tentu saja adalah keterampilan dan keahlian. Selain itu ada juga modal kerja. Modal kerja adalah sarana dan prasarana untuk menunjang bisnis bimbingan belajar online ini. Selain kemampuan yang harus dimiliki, ada juga tantangan yang dihadapi dalam memulai bimbingan belajar online ini. Yang pertama adalah pesaing atau kompetitor. Hal ini disebabkan karena banyaknya bisnis bimbingan belajar online yang merambat dan menjanjikan membuat banyak orang menjalankan bisnis tersebut. Yang kedua, perkembangan teknologi. Bisnis online tidak bisa lahir tanpa teknologi, dan teknologi selalu berkembang. Dengan pesatnya kemajuan teknologi, hal ini juga bisa mempengaruhi bisnis belajar online. Perlu disadari bahwa kedepannya proses belajar mengajar dapat dilakukan melalui aplikasi e-learning atau mobile browser yang dapat diakses menggunakan koneksi internet. Tidak hanya itu, lembaga pendidikan yang baik juga perlu menyediakan pengembangan profesional untuk para pengajar mereka dengan mengadakan pelatihan dan dukungan-dukungan teknis yang telah disebutkan untuk mengembangkan konten pengajaran dalam mengatasi tantangan metode pembelajaran e-learning. Yang ketiga, kecakapan pengajar memanfaatkan teknologi. Seiring berkembangnya teknologi, e-learning versi mobile atau smartphone dapat kompatibel dengan fitur-fitur yang tersedia pada pembelajaran konvensional, sehingga kualitas konten berupa materi pembelajaran dapat diakses dengan baik. Pengajar bisa memanfaatkan fasilitas berupa website yang telah terintegrasi antara pelajar dan pengajar untuk menyampaikan bahan ajarannya. Pengajar dapat memberikan materi pengajaran kepada siswanya dengan metode lain selain tatap muka secara langsung di kelas. Bisa diganti juga dengan menggunakan video atau audio yang telah digabungkan dengan bahan ajar yang ingin disampaikan. Yang keempat, gaya pengajar atau pedagogi. Pendidikan berbasis e-learning tidak menitik beratkan kepada interaksi langsung, layaknya pengajar yang mengajar di depan kelas. Pendidikan e-learning menitik beratkan kepada proses belajar yang simple namun tetap efisien dan efektif. Yang terakhir, kurangnya awareness antara orang tua dengan bimbingan belajar online. Hal ini karena pengetahuan dengan teknologi yang masih kurang di kalangan orang tua. Kebanyakan orang tua berpikir bahwa pendidikan hanya bisa diperoleh dari bangku kelas, bukan bangku online, karena paradigma orang tua selama ini menganggap saat anak mereka memegang gadget adalah saat anak mereka bermain saja, sehingga ada tantangan startup untuk menghadapkan langsung dengan para orang tua sebelum mendapatkan target user mereka. Maka itulah mengapa sebelum meluncurkan bimbel online ini harus mengedukasi pasar terlebih dahulu dan memberitahukan gambaran umum tentang pola edukasi di bimbingan belajar yang dimiliki.